Kisah inspiratif Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Masih muda, namun ia sudah dikenal sebagai pemuda terkaya di dunia karena Facebook. Ia dikenal sebagai penemu atau pendiri dari media sosial Facebook. Tidak jarang, masyarakat dunia mencari dan ingin mengetahui mengenai profil dan biografi Mark Zuckerberg dan perjalanan kehidupannya. Laki-laki yang bernama lengkap Mark Elliot Zuckerberg lahir di kawasan bernama Dobbs Ferry, Westchester County, kota New York. Anak dari Edward dan Karen Zuckerberg. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari orang tua pasangan dokter gigi, psikiater. Sejak kecil Zuckerberg suka mengutak-atik komputer, mencoba berbagai program komputer dan belajar membuatnya. Ayahnya sendiri membelikannya komputer sejak ia berusia 8 tahun. Saat di sekolah menengah Phillips Exeter Academy, ia dan rekannya, DeAngelo, membuat plugin untuk MP3 player Winamp. Plugin adalah program perangkat lunak komputer yang bisa berinteraksi dengan aplikasi host seperti web browser atau email untuk keperluan tertentu. Zuckerberg dan DeAngelo membuat plugin untuk menghimpun kesukaan orang terhadap aneka jenis lagu dan kemudian membuat playlistnya sesuai selera. Mereka mengirimkan program itu ke berbagai perusahaan termasuk ke AOL, American Online, dan Microsoft. Pada tahun terakhirnya di Philips, ia direkrut oleh Microsoft dan AOL untuk suatu proyek. Saat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, keduanya harus berpisah. DeAngelo masuk Caltech sedangkan Zuckerberg masuk Harvard. Sebagai seseorang yang sangat menggemari dunia komputer dan pernah mengembangkan Smart MP3 di sekolah menengah atas, Zuckerberg pernah mendapat teguran dari bagian administrasi Harvard karena situs FaceMesh melanggar hak cipta akibat menggunakan foto-foto yang diambil dari situs online Harvard tanpa izin. Pria kelahiran tanggal 14 Mei tahun 1984 ini memulai Facebook pada bulan Februari tahun 2004 dengan tujuan awal untuk memberikan perubahan dari aplikasi Facebook tradisional yang bertipe rendah dan menggabungkannya dengan jejaring sosial seperti MySpace. Berbeda dengan FaceMesh, Facebook memungkinkan setiap mahasiswa Harvard untuk membuka akun dan pada akhir bulan lebih dari separuh mahasiswa telah mendaftar. Zuckerberg cepat memperluas layanan dengan cara memperkenalkan Facebook ke semua sekolah yang berada di daerah Ivy League pada akhir musim semi dan lebih banyak sekolah di wilayah lainnya pada semester berikut. Situs Wirehog diciptakan sebagai situs file sharing pendamping untuk pengguna Facebook. Dan pada akhir 2004 Facebook memiliki lebih dari 1 juta pengguna terdaftar. Pendapatan iklan yang didapat melalui Facebook membuat dirinya lebih mudah meningkatkan modal Ventura dan Zuckerberg serta rekannya membeli domain facebook.com dari pemegang sebelumnya dan menghilangkan kata "the" dari nama situs tersebut. Seiring berjalannya waktu, Facebook menjadi semakin inklusif, membuka pintu untuk semua mahasiswa, anggota fakultas, dan alumni. Siapa saja yang memiliki alamat email domain pendidikan yang telah dikonfirmasi. Dan pada tahun 2006 Facebook menambahkan jaringan untuk siswa sekolah menengah atas. Sejak musim gugur 2006, situs ini terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung ke dalamnya. Maka terjadilah sebuah pergeseran besar dari yang sebelumnya terbatas untuk kalangan pelajar. Namun saat ini Facebook terbuka untuk siapa saja. Sementara itu, Facebook Marketplace seperti Craigslist ditambahkan ke situs ini bersamaan dengan platform untuk menawarkan aplikasi. Microsoft membeli 1,6% saham di perusahaan tersebut seharga $240 juta pada bulan Oktober tahun 2007. Dan bulan berikutnya layanan Facebook Beacon ditayangkan perdana sebagai sebuah inisiatif yang dianggap kontroversial yang memadukan teknologi pemasaran dan jejaring sosial. Hal ini mendapat banyak kritik karena dianggap dapat mengganggu privasi seseorang. Setelah itu, Zuckerberg pindah ke Palo Alto untuk mengoperasikan dan fokus dalam mengembangkan Facebook sepenuhnya, serta mengambil cuti dari Harvard. Saat ini Facebook memiliki kantor di 4 gedung yang berada di pusat kota. Bahkan, Zuckerberg diberi julukan seorang pemuda yang berhasil menghubungkan semua orang di dunia. Berikut ini 3 pelajar penting yang bisa diambil dari kesuksesan Mark Zuckerberg lewat Facebook, yaitu 1. Cepat. Di Facebook, kegagalan adalah sesuatu yang boleh dirayakan. Inovasi adalah jantung perusahaan. Semua orang di Facebook disarankan untuk bergerak sangat cepat dan mencoba berbagai hal baru. Bergerak cepat dan gagal dengan cepat. Kalau Anda tidak mengacaukan sesuatu,
Anda tidak bergerak cukup cepat, ujar Mark. 2. Tak gampang menyerah. Sejak awal, Mark Zuckerberg dan Facebook sangat diremehkan oleh banyak pihak. Ketika pertama membuat Facebook, Mark dihina karena sudah banyak pesaing kuat seperti MySpace dan Friendster. Saat Facebook berhasil mengalahkan MySpace dan Friendster, bahkan saat Facebook IPO, Mark masih dihina karena dianggap terlalu muda untuk memimpin perusahaan sebesar Facebook. Ini pendapat personal saya, namun saya lebih suka berada di lingkaran orang-orang yang meremehkan kami. Hal tersebut memotivasi kami untuk berani keluar, ujarnya. 3. Berani bertindak. Kultur di Facebook lebih menghargai orang yang bisa membangun sesuatu daripada orang yang hanya bisa bicara. Ketika karyawan Facebook ingin bertemu Zuckerberg, dia harus mempunyai sesuatu yang ditunjukkan. Apple is a company that doesn't have the most resources of everybody in the world. Setelah Mark Zuckerberg, mari kita menguak kisah inspiratif dari pendiri Apple yaitu Steve Jobs. Steve Jobs memang telah tiada pada tahun 2011 lalu. Meski begitu, namanya tak lantas hilang di ingatan masyarakat dunia. Justru, ia selalu dikenang sebagai sosok di bidang teknologi yang jenius serta berjasa. Di balik nama besarnya, inilah jatuh bangun kehidupan Steve Jobs yang akan menginspirasimu. 1. Steve Jobs diadopsi oleh pasangan Paul dan Clara Jobs karena tekanan sosial di AS soal kehamilan di luar nikah dan penolakan dari keluarga. Ibu kandung Steve Jobs terlahir dengan nama Abdul Latif Jandali. Ia lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1955 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Ayahnya adalah keturunan Suriah bernama Abdul Fattah Jandali. Ibunya adalah Joanne Sibyl Simpson. Saat dilahirkan, kedua orang tua Steve masih berstatus mahasiswa. Karena tekanan sosial di Amerika Serikat soal kehamilan di luar nikah dan penolakan dari keluarga Joanne, Steve pun diajukan agar diadopsi. Baik Abdul Fattah maupun Joanne memilih pasangan Paul dan Clara Jobs yang berasal dari Bay Area. Mereka berdua yakin pada keduanya karena telah berjanji menyekolahkan Steve hingga kuliah. Dari pasangan orang tua baru inilah, nama Stephen Paul Jobs didapat. 2. Steve tak pernah lulus kuliah dan hanya bertahan 1 semester di kampusnya. Untungnya, ia punya pengalaman magang dan bisa bekerja di Atari semasa SMA. Ia sering menghadiri kuliah di Hewlett Packard Company sepulang sekolah. Ia jadi punya kesempatan magang dan mengenal Steve Wozniak saat musim panas. Kelak, Wozniaklah yang jadi mitra kerjanya di Apple. Dari sini ilmu dan minatnya pada teknologi mulai tercipta. Di masa mudanya, Steve cukup liar untuk ditempatkan dalam satu kelas. Di Richol Lege, ia hanya bertahan selama 1 semester. Tahun 1973, akhirnya ia harus meninggalkan perkuliahan. Setahun kemudian, ia bekerja di perusahaan ternama Atari. Di sini, ia bekerja untuk perjalanan spiritual ke India. 3. Di masa-masa awal kejayaannya, ia pun memiliki anak di luar nikah. Pada akhirnya, ia mengakui keberadaan putrinya. Steve memiliki seorang putri dari pelukis asal Teluk San Francisco bernama Krisan Brennan. Awalnya, ia tak mengakui anaknya tersebut yang berujung Krisan membesarkan putrinya sendirian. Lama-kelamaan, ia mau mengakui putrinya yang bernama Lisa Brennan Jobs tersebut dan bertanggung jawab. Setelah itu, ia menikah dengan Laurene Powell pada tanggal 18 Maret tahun 1991 dan dipimpin oleh biksu Buddha Zen. Ia dikaruniai 3 anak dari Laurene. 4. Pada tahun 2004, Steve terkena kanker pankreas. Meskipun begitu, semangatnya berkarya di Apple tak pernah surut. Tahun 2004, Jobs menyampaikan kabar mengejutkan bagi publik. Ia didiagnosa menderita kanker pankreas. Jika mengamati jejak rekamnya sejak muda, kamu pasti dengan mudah melihat perbedaan fisiknya yang semakin mengurus. Dari pengangkatan kanker sampai transplantasi hati pernah dilakukannya demi tetap sehat. Tahun 2004, Jobs menyampaikan kabar mengejutkan bagi publik. Ia didiagnosa menderita kanker pankreas. Jika mengamati jejak rekamnya sejak muda, kamu pasti dengan mudah melihat perbedaan fisiknya yang semakin mengurus. Dari pengangkatan kanker sampai transplantasi hati pernah dilakukannya demi tetap sehat. Di tengah cuti medis,
Ia bahkan masih sempat memberi sumbangsi untuk perusahaan Apple yang didirikannya. Ia sempat tampil di acara peluncuran iPad 2 pada tanggal 2 Maret tahun 2011 dan memberikan pidato intisari WWDC untuk memperkenalkan iCloud pada tanggal 6 Juni tahun 2011. Sampai akhirnya benar-benar mengundurkan diri dari CEO Apple pada tanggal 24 Agustus tahun 2011. 5. Dikenal temperamental dan egois. Steve ternyata jago mengemas produknya sehingga memiliki citra baik dan dianggap bergengsi. Karakter Steve Jobs yang kurang menyenangkan memang sudah bukan rahasia lagi. Selain temperamental dan egois, ia tak segan mengancam sekaligus memberi visi hidup pada produknya. Steve Wozniak, rekannya sejak awal pun tak tahan dengan sikap manipulatif Steve akan hal pembagian saham. Lalu, ia mengundurkan diri. Tapi harus diakui, ia adalah sosok yang sangat jenius dalam mengemas produk Apple. Ide-ide produk Apple bukanlah yang baru, tapi dengan kekuatan branding yang baik, ia mampu menciptakan produk yang dianggap paling keren, modern, dan bergengsi hingga detik ini. Mulai dari desain, fitur, hingga ukurannya pun melebihi produk-produk di eranya. 6. Steve bahkan pernah dikudeta dari posisi kepemimpinan di Apple. Pada akhirnya, ia kembali lagi dan memperbaiki diri karena terkenal dengan sifat manipulatifnya. Steve pun sempat kena batunya. Tahun 1985, ia dikudeta dari jabatan CEO di Apple. Setelah mengundurkan diri, ia mendirikan Next Computer demi menyaingi Apple. Yang terjadi kemudian adalah Apple merugi dan hampir bangkrut begitu ditinggalkan Steve. Karena Apple masih terombang-ambing di tahun 1997. Apple membeli perusahaan Next yang dirintis Steve. Steve pun kembali masuk ke Apple dan menjabat sebagai CEO sementara. Ia memangkas rencana produksi Apple dan mengampanyekan cara pikir yang berbeda. Setahun kemudian, Apple meluncurkan produk baru dan menuai respons positif hingga sekarang. 7. Konon, momen Steve bicara dan memperkenalkan produk selalu ditunggu-tunggu. Di baliknya, pidatonya dibuat berbulan-bulan loh.